Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat sore juga kepada Pak dosen. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Pak dosen selaku pembimbing mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi ini yang membahas tentang ruang lingkup bank dan lembaga keuangan. Sebelum kita mempresentasikan materi makalah hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Aji Setiawan. Yang kedua, Ainayah R. Prabandari. Yang ketiga, Dian Ajeng Wahyuningrum. Yang keempat, Siti Mulyana Nur Fatimah. Yang kelima, M. Nur Wahib. Dan yang keenam, Rohman. Pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian bank tersebut menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Fungsi bank. Fungsi pokok dari bank umum adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dan sebagai penunjang sistem pembayaran. 1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonomi. 2. Menciptakan uang melalui penyaluran kredit dan investasi. 3. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. 4. Menyediakan jasa pengelolaan dana dan perwalian amanat kepada individu dan perusahaan. 5. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional. 6. Memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga. Dan 7. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain, misalnya kartu kredit dan anjungan tunai mandiri. Perkenalkan, nama saya Ainayah Risti Prabandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya ada 3, yaitu bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank sentral merupakan bank yang memegang kendali atau bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah suatu negara. Bank umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dan dalam aktivitasnya memberikan fasilitas jasa perbankan. Bank perkreditan rakyat atau BPR merupakan bank yang menjalankan aktivitas perbankan secara konvensional maupun prinsip syariah Islam, di mana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa di bidang pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum, karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Yang selanjutnya ada jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya ada 4. Yang pertama, bank milik negara, bank milik swasta nasional, bank milik asing, dan bank campuran. Bank milik negara. Bank milik negara meliputi Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Tabungan Negara atau BTN, dan lainnya yang tergabung dalam BUMN. Yang kedua, bank milik swasta nasional. Bank milik swasta nasional meliputi Bank Sentral Indonesia atau BCA, Bank Danamon, Bank Muamalat, Bank Permata, dan lainnya. Bank milik asing. Bank milik asing meliputi Standard Chartered Bank, Citibank, dan lainnya. Yang terakhir ada bank campuran. Bank campuran meliputi Bank Sakura Swadharma, Interpacific Bank, Mitsubishi Buana Bank, dan lainnya. Sekian dan terima kasih. Jenis bank berdasarkan status. Yang pertama, bank devisa. Bank yang dapat bertransaksi ke luar negeri atau aktivitas lainnya yang berhubungan dengan mata uang asing. Misalnya, transfer ke luar negeri, traveler cheque in cash ke luar negeri. Yang kedua, bank non-devisa. Bank yang memiliki hak untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa dengan wilayah operasionalnya yang terbatas pada negara-negara tertentu saja. Jenis bank berdasarkan cara menentukan harga. Yang pertama, bank dengan prinsip konvensional merupakan bank yang menggunakan metode penetapan harga sesuai tingkat suku bunga atau bisa disebut spread based.
dan menghitung biaya-biaya yang diperlukan atau fee base. Yang kedua, bank dengan prinsip syariah merupakan bank yang menerapkan aturan perjanjian sesuai hukum Islam dalam penyimpanan dana, pembiayaan, atau kegiatan lainnya. Pengertian dana bank: uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Pengertian manajemen dana bank: proses pengelolaan dana atau perencanaan, pengalokasian dan pengawasan dana baik pada aspek penghimpunan maupun penyaluran dana masyarakat guna mendapatkan keuntungan bagi nasabah dan bagi bank. Tujuan manajemen dana bank: menghimpun dana dari berbagai sumber dan mengalokasikannya dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dana untuk mencapai keuntungan optimal. Sumber dana bank: dana pihak satu berasal dari modal sendiri. Modal sendiri, laba ditahan, cadangan, agio saham. Dana pihak 2 berasal dari dana pinjaman dari pihak luar, pinjaman biasa antar bank, call money, pinjaman dari BI, pinjaman KLBI. Dana pihak 3 berasal dari masyarakat, giro, demand deposit, deposit berjangka atau time deposit, dan tabungan atau Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai risiko usaha bank. Tentunya terdapat beberapa risiko yang ada, yaitu ada 8. Yang pertama itu ada risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya tergantung pada kinerja lawan, penerbit, atau kinerja peminjam dana. Yang kedua yaitu ada risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan dari kondisi pasar termasuk risiko perubahan harga option. Yang ketiga yaitu risiko likuiditas, merupakan risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Yang keempat yaitu risiko operasional, merupakan risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya itu Mas Wahid. Resiko hukum adalah resiko yang timbul akibat tuntunan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Resiko strategik adalah resiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber risiko reputasi bersifat tidak langsung. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.